Saya Yuli Melisa dengan NIM 0704192037. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata merangkum 95% spesies hewan yang diketahui. Invertebrata menempati hampir setiap habitat bumi, mulai dari air mendidih yang dilepaskan oleh lubang sembur hidrotermal laut dalam hingga ke tanah Antartika yang berbatu dan beku. Invertebrata beradaptasi dengan sangat bervariasi, sehingga menghasilkan keanekaragaman bentuk yang luar biasa. Dari spesies yang hanya terdiri dari sel-sel lapisan ganda yang pipih, hingga spesies-spesies lain dengan kelenjar pemintal sutra, duri-duri yang berputar, lusinan kaki yang berbuku, atau tentakel yang ditutupi dengan mangkok penghisap. Asal-usul dari hewan invertebrata tersebut adalah hewan yang bertingkat tinggi. Jika hanya dinilai melalui segala ujian yaitu hukum pertarungan alam. Pada zaman purbakala, hewan cephalopod dan brachiopod merupakan jumlah hewan paling besar jumlahnya, akan tetapi kedua kelompok ini sangat menurun akibat populasi yang terjadi pada manusia. Akibatnya, moluska yang berkembang sangat tinggi hingga sampai sekarang, yang dengan demikian kita bisa melihat bahwa penyusutan pada jumlah secara cepat brachiopod, dan fakta bahwa cephalopod merupakan hewan yang masih hidup hingga sampai sekarang ini dan juga bisa dilihat di sekitar kita. Kita seharusnya menjaga dan melindungi hewan invertebrata karena mereka saat ini sedang terancam punah. Telah banyak perubahan yang terjadi pada hewan invertebrata ini, dan membandingkan jumlah relatif proporsional antara dua periode kelas-kelas tinggi dan rendah di seluruh belahan dunia. Jika pada periode sebelumnya hanya 10.000 macam yang ada, kita hanya perlu memandang peningkatan kelas ini dalam peningkatan yang melunjak sehingga tinggi di kehidupan. Dalam hal ini, yang mengandung arti yang terjadi pada suatu masalah penempatan pada bentuk-bentuk rendah sebagai kemajuan yang mantap dalam organisasi dunia. Betapa tidak terkenalnya dari periode yang berturut-turut yang dalam kehidupan luar biasanya kompleks. Filum Porifera. Tubuh porifera masih diorganisasi pada tingkat seluler, artinya tersusun atas sel-sel yang cenderung bekerja secara mandiri. Masih belum ada koordinasi antara sel satu dengan sel lainnya. Kata porifera itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya pori, lubang-lubang kecil, dan faro yang artinya mengandung atau membawa. Kata tersebut menunjukkan kekhususan hewan yang bersangkutan, yaitu memiliki banyak lubang-lubang kecil, dan bila disingkat cukup disebut hewan berpori-pori. Bila dibandingkan dengan susunan tubuh protozoa, maka susunan tubuh porifera lebih kompleks, sebab tubuhnya tidak lagi terdiri atas satu sel, tetapi telah tersusun atas banyak sel. Oleh karena itu, beberapa ahli memasukkan porifera ke dalam kelompok hewan metazoa, walaupun dalam tingkat rendah. Porifera merupakan filum antara protozoa dan Coelenterata. Kesukaran dalam menghubungkan dengan metazoa sebenarnya adalah para sejarah embrional yang khusus. Atas dasar itulah porifera digolongkan dalam kelompok parazoa, para yang artinya di samping atau hewan samping, tersebar atau terbentang dari sejak perairan pantai yang dangkal hingga daerah kedalaman 5,5 km. Famili yang hidup di air tawar biasanya termasuk pada famili Spongilidae. Fase dewasa bersifat sesil, artinya menetap pada suatu tempat tanpa mengadakan perpindahan. Hewan ini mengikatkan diri pada suatu objek yang keras yang dipakai sebagai tambatan, misalnya batu-batuan, kayu-kayu yang tenggelam di dalam air, dan ada juga yang melekat pada cangkang hewan-hewan moluska. Antara bagian tubuh utamanya dengan tambatan dihubungkan oleh tangkai atau pandenkula yang di bagian proksimal mengadakan peleburan sebagai bentuk cakram atau bentuk yang menyerupai akar.
Bentuk tubuh bervariasi, yaitu ada yang menyerupai kipas, jambangan bunga, batang, globular, genta, trompet, dan lainnya. Hewan porifera sebagian besar membentuk koloni yang sering tampak tidak teratur, sehingga tampak seperti tumbuhan. Warna tubuh porifera bermacam-macam, misalnya berwarna kelabu, kuning, merah, biru, hitam, putih, coklat, jingga, hijau, dan lain-lain. Warna tubuh sering berubah tergantung oleh sinar warna-warna itu diperkuat atau diperlemah oleh warna-warna lain. Karena di dalam tubuhnya mengandung ganggang yang memiliki warna juga. Ganggang ini juga mengadakan simbiosis dengan porifera. Struktur tubuh porifera dibagi atas 3 tipe, yaitu askon ataupun sikon, atau skipa dan ragon, dan tipe askon. Tipe askon merupakan tipe porifera yang mempunyai sistem saluran air sederhana. Air masuk melalui pori yang pendek, lurus ke spongocoel atau rongga tubuh, lalu keluar melalui oskulum. Contoh tipe askon misalnya pada Leukoslenia. Yang kedua, tipe sikon. Tipe sikon merupakan porifera yang mempunyai 2 tipe saluran air, tetapi hanya radialnya yang mempunyai koanosit. Air masuk melalui pori-pori ke saluran radial yang berdinding koanosit. Spongocoel keluar melalui oskulum, misalnya skipa. Yang ketiga adalah tipe ragon ataupun leukon. Tipe ragon merupakan porifera dengan tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Porifera ini mempunyai lapisan mesoglea yang tebal dengan sistem saluran air bercabang-cabang. Koanosit dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia berbentuk bulat. Air masuk melalui pori saluran radial yang bercabang-cabang, keluar melalui oskulum, misalnya pada Euspongia dan Spongida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmania dengan NIM 0704191059 akan memaparkan suatu materi tentang evolusi dari filum Solentrata dan Platyhelminthes. Solentrata berasal dari bahasa Yunani dari kata koilos, yaitu rongga tubuh, atau selom, yaitu usus. Jadi Solentrata ini berarti rongga tubuh yang berfungsi sebagai usus ataupun sebagai alat pencernaan. Solentrata ini merupakan hewan yang memiliki rongga, termasuk hewan diploblastik. Tubuhnya simetris, radial, kemudian lapisan selnya terdiri dari ektoderm dan endoderm. Antara ektoderm dan endoderm ini terdapat mesoglea. Pada tubuh bagian atasnya terdapat mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Pada permukaan tentakelnya terdapat cnidobias atau sel penyengat. Filum Solentrata ini kebanyakan hidup di laut, biasanya terdapat di perairan dangkal dan melekat pada substrat. Solentrata ini pada salah satu kelasnya yaitu hydrozoa yang jumlahnya kurang lebih dari 2.700 jenis. Kemudian kelas Scyphozoa yang memiliki jumlah spesies yang lebih dikenal dengan nama ubur-ubur yang hampir seluruh hidupnya berada di laut. Selanjutnya, Solentrata mempunyai 2 cakupan, di mana cakupan yang pertama Ctenophora atau ubur-ubur jengger, kemudian cakupan yang kedua yaitu karang hewan, jeli benar, anemo laut, pena laut, dan sekutunya. Sejarah klarifikasi dari Solentrata ini oleh para ilmuwan masih dikembangkan, kemudian dan masih valid. Untuk jenis dari Solentrata ini pada saat ini berkisar 10.000 spesies di perairan laut. Selanjutnya, evolusi dari Platyhelminthes. Asal-usul dari Platyhelminthes ini
masih belum jelas, namun ada dua jalur pemikiran utama, di mana pada pandangan yang pertama dapat diterima secara luas, yaitu turbelaria ini mewakili nenek moyang dari semua hewan lainnya dan 3 lapisan jaringan. Namun otoritas lain telah sepakat bahwasannya cacing pipi atau Platyhelminthes ini dapat disederhanakan secara sekunder, yaitu mereka mungkin telah merosot dari hewan yang lebih kompleks dengan hilangnya evolusi dari pengurangan hewan kompleks tadi. Selanjutnya, filum Platyhelminthes ini berasal dari percabangan Acelomata. Kemudian Acelomata ini mempunyai ciri-ciri tidak berongga, yaitu ruang antara dinding tubuhnya dan saluran pencernaannya. Platyhelminthes ini sebagai triploblastik Acelomata yang dapat berarti memiliki ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan embrionik ini ketiga mesoderm memberikan sumbangan kepada perkembangan organ yang lebih kompleks dan sistem organ dari jaringan otot sejatinya. Dengan demikian, cacing pipi ini secara struktural lebih kompleks dibandingkan dengan hewan Cnidaria dan Stenopora. Namun demikian, sama dengan hewan radias lainnya, cacing pipi atau Platyhelminthes ini memiliki suatu rongga gastrovaskuler dengan hanya satu. Cacing pipi atau Platyhelminthes ini dibagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama yaitu Turbelaria, kelas kedua yaitu Monogenea, kelas ketiga yaitu Trematoda, dan kelas terakhir adalah Castoidea. Filum Platyhelminthes ini terbagi menjadi 3 cabang, yaitu cabang pertama bercabang lagi menjadi 3 cabang, yaitu filum Mollusca, Annelida, dan Arthropoda. Sedangkan cabang kedua menjadi filum Nematoda dan cabang ketiganya menjadi filum Cyninodermata dan Chordata. Sekian materi penjelasan dari saya, baik berupa materi Solentrata dan Platyhelminthes. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Raffi Jenis Regar, NIM 0704193124. Sini saya akan membahas mengenai filum Nemathelminthes. Filum Nemathelminthes terdiri sekitar 5.500 jenis. Awalnya, nematoda dikira masuk ke dalam dari filum Annelida. Padahal binatang ini termasuk filum Nemathelminthes. Kata Nemathelminthes berasal dari kata Yunani, yaitu nema atau nematos yang artinya benang, dan helminthe artinya cacing atau parasit yang menyerupai cacing. Oleh karena itu, binatang yang tergolong dalam film ini merupakan binatang yang tidak beruas dan silindris, tidak beralur dan berleku, misalnya nematoda. Nemathelminthes disebut juga sebagai cacing gilik karena tubuhnya berbentuk bulat panjang atau seperti benang. Berbeda dengan Platyhelminthes yang belum memiliki rongga tubuh. Nemathelminthes sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati. Karena memiliki rongga tubuh semu, Nemathelminthes disebut juga sebagai hewan Pseudocelomata. Adapun ciri tubuhnya seperti ukuran tubuhnya umumnya mikroskopis, ada yang panjangnya sampai 1 meter. Individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan. Tubuh berbentuk bulat panjang, silindris atau seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing, tidak beruas-ruas, tidak berpendix, dan tidak memiliki proboscis. Tubuh simetri bilateral, triplostik yang tertutup katikula yang elastis dan tersusun oleh protein. Kutikula inilah lebih kuat pada cacing parasit yang hidup di inang daripada yang hidup di bebas. Kutikula berfungsi untuk melindungi dari enzim pencernaan inang.
Saluran pencernaan pada Nematelimentes lengkap yang terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung anterior, sedangkan anus terdapat pada ujung posterior. Beberapa Nematelimentes memiliki kait pada mulutnya. Ini saya akan membahas mengenai Annelida. Dalam taksonomi, kedudukan cacing Annelida lebih tinggi daripada cacing pipi dan cacing giling karena ia telah memiliki rongga tubuh yang terbentuk dengan sengaja. Umumnya cacing ini diesis dan berproduksi secara seksual. Pada beberapa kelompok Polychaeta yang melakukan epitoki berupa pemutusan segmen tubuh bagian posteriornya. Dari bagian anterior, segmen epitok berisi gamet yang telah masuk. Gamet-gamet kemudian keluar dari segmen. Gamet jantan membuahi gamet betina di perairan laut. Jadi, fertilasi berlangsung secara eksternal. Pada beberapa spesies, pertunasan secara aseksual terjadi ketika proses epitoki berlangsung. Berbeda dengan Polychaeta, semua cacing Oligaeta adalah hermafroditik. Beberapa segmen tubuhnya menghasilkan gamet-gamet. Pertukaran gamet dilakukan oleh dua individu cacing yang berkawin. Fertilasi biasanya internal. Telur-telur yang telah dibuahin kemudian akan dibungkus oleh kokon yang disekresikan oleh satuan beberapa segmen yang telah bermodifikasi yang disebut dengan kletilum. Dalam kurun waktu tertentu, cacing-cacing muda kemudian muncul dari kokon. Jadi, daur hidup cacing Oligaeta ini tampak melalui stadium larva. Beberapa spesies berkembang menjadi individu baru tanpa pembuahan. Reproduksi aseksual biasanya dilakukan oleh cacing Oligaeta perairan tawar dengan cara pembelahan transversal. Kemudian masing-masing potongan bergenerasi. Kelompok cacing Annelida yang lain adalah cacing Hierodinia. Ia juga bersifat hermafroditik. Fertilasinya internal. Pada Hierodinia ini tidak dikenal adanya reproduksi aseksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Zahra dari Biologi 4 semester 5 dengan NIM 0704193122. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang arthropoda. Seperti yang kita ketahui bahwasannya arthropoda itu termasuk ke kelompok avertebrata ataupun invertebrata, atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Arthropoda itu filum yang terbanyak jumlah anggotanya. Kurang lebih 75-80% di dunia ini termasuk ke arthropoda. Filum arthropoda itu pertama berasal dari arthron yang artinya segmen atau ruas maupun buku. Nah, yang kedua itu kata podos yang berarti kaki. Jadi, filum arthropoda ini didasarkan pada kakinya yang beruas-ruas. Ada bagian ciri-ciri arthropoda, yaitu yang pertama ada exoskeleton atau rangka luar. Terus ada juga yang dilapisi kutikula, itu protein dan keratin. Nah, yang kedua itu ada tubuh bersegmen yang terdiri dari kepala, dada, ataupun perut. Nah, yang ketiga itu ada tripoblastik sleomata. Yang keempat ada simetris bilateral. Yang kelima itu ada habitat. Habitatnya itu bisa di darat, udara, air tawar, air laut, ataupun parasit. Nah, yang keenam itu ada metamorfosis. Yang ketujuh itu ada indera berkembang baik atau penglihatan, sentuhan, maupun suara atau kimia. Nah, yang kedelapan ada sistem saraf tangga tali. Yang kesembilan ada sistem respirasi. Yang kesepuluh ada sistem ekskresi. Yang kesebelas ada sistem pencernaan yang sudah lengkap mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, yang ke-12 itu ada sistem sirkulasi atau yang berarti sistem peredaran darah terbuka.
Nah, yang ke-13 itu ada reproduksi secara internal dengan cara kawin, parthenogenesis, paidogenesis. Nah, yang terakhir ada ovipar kecuali kalajengking ovovivipar. Nah, selanjutnya itu pembagian arthropoda itu dibagi menjadi jumlah kakinya. Ada 4 jenis. Yang pertama itu ada kelas Myriapoda atau sering disebut hewan yang berkaki banyak. Contoh hewannya itu ada kaki seribu, kelobang, lipan, larva, senggulung, simpila, atau pauropoda. Adapun ciri-ciri Myriapoda yaitu habitatnya di tempat lembab atau di bawah batu, daun, ataupun tumpukan kayu. Nah, yang kedua ada karnivora dan herbivora. Yang ketiga bentuk tubuh panjang dengan segmen-segmen tubuh. Yang keempat ada tiap segmen tubuh terdiri atas 1-2 pasang kaki. Yang kelima tubuh terdiri atas bagian kepala dan abdomen. Yang keenam bagian kepala memiliki antena, sepasang mata dan mulut. Yang ketujuh pernapasan dengan sistem trakea dan spirakel. Yang kedelapan ada reproduksi secara seksual. Yang ke-9 pernapasan dengan sistem trakea dengan spirakel. Selanjutnya ada klasifikasi Myriapoda. Ada bagian 2 klasifikasi. Yang pertama ada Diplopoda, yaitu hewan berkaki seribu yang memiliki tubuh silindris panjang bersegmen dengan jumlah 25-100 bersegmen. Diploda akan menggulungkan tubuhnya seolah-olah mati untuk mengelabui predator. Contoh hewan tersebut sudah pasti pada hewan kaki seribu. Nah, yang kedua itu ada Chilopoda, yaitu hewan berkaki banyak yang memiliki tubuh berbentuk pipi dorsoventral, yaitu segmen tubuhnya itu terdiri atas 15-173 bersegmen. Kaki segmen pertama di belakang kepala termodifikasi menjadi cakar beracun atau maxilliped. Yang kedua ada kelas Insecta atau Hexapoda, yang berarti hewan yang berkaki 6. Contoh dari hewan tersebut itu ada jangkrik, belalang, semut, lebah, nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Ada juga ciri-ciri dari Insecta, yaitu tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu mulai dari kepala, dada, dan perut. Terus pada kepala terdapat 1 pasang mata faset, mata tunggal, dan 1 pasang antena sebagai alat peraba. Selanjutnya ada alat mulut yang fungsinya itu untuk mengunyah, menggigit, menjilat, dan menghisap. Kemudian ada kaki yang berubah bentuk disesuaikan dengan fungsinya. Bagian mulut terdiri dari rahang belakang, rahang depan, dan bibir atas serta bibir bawah. Terus selanjutnya ada dada yang terdiri dari 3 ruas, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Dapat merusak bahan bangunan seperti rayap dan kumbang kayu, merusak bahan makanan yang disimpan atau tepung kedelai oleh berbagai Coleoptera, misalnya pada kumbang beras. Nah, yang terakhir itu ada menyebabkan penyakit pada tanaman seperti Nila perfetta lugens atau wereng, yang menyebabkan penyakit virus tungro, belalang atau walang sangit yang menghisap cairan biji padi muda sehingga tanaman padi menjadi pusuh. Di sini ada insekta yang menguntungkan. Yang pertama ada insekta terutama pada golongan kupu-kupu dan lebah. Hewan tersebut sangat membantu bagi para petani karena bisa membantu dalam berproses penyerbukan pada bunga. Terus yang kedua ada dalam bidang industri. Kupu-kupu, ulet, sutra membuat kepompong yang dapat menghasilkan sutra. Yang ketiga ada bisa menghasilkan madu, contohnya pada hewan lebah. Yang keempat ada mata rantai makanan yang penting bagi kehidupan. Dan yang terakhir dapat dikonsumsi seperti gangsir, laron, dan larva lebah yang dapat diperoleh secara musiman. Adapun insekta yang merugikan, yaitu bisa menularkan beberapa macam bibit penyakit, sepertinya pada hewan lalat,
kecoa ataupun nyamuk. Yang kedua ada merusak tanaman budidaya seperti ulat, kumbang, kelapa, dan belalang. Nah, selanjutnya ada serangga, banyak yang hidup dengan parasit yang ternak maupun ikan. Ada juga parasit pada manusia atau menghisap darah seperti kutu busuk, nyamuk, dan kutu kepala. Dapat merusak bahan bangunan seperti rayap dan kumbang kayu. Klasifikasi insekta terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Apterygota, yang kedua ada Pterygota. Nah, selanjutnya ada kelas Crustacea atau hewan yang punya kaki 10. Contoh hewan itu ada udang, lobster, ataupun kepiting. Di bagian klasifikasi Crustacea terbagi menjadi 6 subkelas, yaitu yang pertama ada Remipedia, kedua ada Branchiopoda, yang ketiga ada Ostracoda, yang keempat ada Cephalocarida, yang kelima ada Maxillopoda, yang terakhir ada Malacostraca. Adapun peranan krustasea dalam kehidupan, yaitu yang pertama sebagai sumber makanan yang mengandung protein hewan tinggi, misalnya udang windu, rajungan, ataupun kepiting. Nah, yang kedua ada sebagai zooplankton atau menjadi sumber makanan pada ikan. Adapun peranan krustasea yang merugikan, yaitu ketama air tawar memakan batang padi yang masih muda. Yang kedua merusak pematangan sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Yang ketiga parasit pada ikan atau kura-kura, misalnya anggota Cirripedia atau Sauropoda. Nah, yang terakhir ada merusak galangan kapal, misalnya anggota Isopoda. Yang terakhir ada kelas Arachnida atau hewan yang berkaki 8. Contoh hewan ini ada laba-laba, kalajengking, tungau, ataupun kutu. Tubuh Arachnida terdiri dari atas kepala dan dada yang menyatu, serta abdomen kecuali caplak. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki untuk berjalan, mulut dilengkapi sepasang kalisera atau alat sengat untuk mengeluarkan racun dan melumpuhkan mangsanya, serta dipasangkan pedipalpus atau alat capit yang berfungsi sebagai alat indera peraba dan untuk memegang mangsanya. Arachnida memiliki sistem peredaran darah terbuka, sistem saraf berbentuk tangga tali, dan mempunyai ganglion otak di bagian kepala. Pada bagian abdomen, Arachnida terdiri dari mesosoma dan metasoma. Kemudian reproduksinya itu secara seksual yang bersifat gonokris, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat pada individu yang berbeda. Pembuahannya itu disebut dengan kopulasi, dan pembuahan itu disebut dengan fertilisasi yang terjadi secara inter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supita Ningsi dengan NIM 0704193079. Evolusi filum moluska menggambarkan adanya radiasi adaptif atau penyebaran karena adaptasi yang disebabkan karena kelas moluska menunjukkan kebiasaan yang berbeda-beda dan mengalami modifikasi anatomi dan fisiologi akibat perbedaan kebiasaan hidupnya. Berikut beberapa kelas moluska. Yang pertama, kelas Gastropoda adalah hewan bertubuh lunak yang bergerak dengan kaki ventral yang pipih, mempunyai cangkang dorsal, dan dapat mengerutkan tubuhnya masuk ke dalam cangkang untuk berlindung. Kelas ini memiliki gigi granula yang berfungsi menghaluskan makanan. Terdapat pembalikan organ visceral 180 derajat sehingga rongga manggel insan dan anus menghadap ke bagian anterior. Umumnya ada yang hidup di air tawar, air laut,
dan juga daerah lembab pada dataran tinggi. Yang kedua, kelas Bivalvia adalah anggota moluska yang berenang dengan membuka dan menutup cangkangnya yang terdiri dari dua sisi, memiliki pedal namun tidak mempunyai kepala dan gigi. Insangnya berkembang dengan baik, berfungsi sebagai penyaring makanan yang masuk. Habitatnya di air laut, tawar, sungai, dan juga lumpur. Yang ketiga ada kelas Cephalopoda. Contohnya adalah cumi-cumi, oktopus, dan sotong, yang semuanya adalah karnivor dan bisa berenang dengan bebas, bergerak dengan kepala dan kaki, memiliki rongga mantel yang berfungsi untuk gerak menyembur. Pada kelas ini cangkangnya bereduksi kecuali pada Nautilus. Tubuhnya ramping dan mampu bergerak dengan cepat karena didukung oleh saraf yang sudah berkembang dengan baik. Filum Echinodermata ditemukan pada zaman Kambrian dengan bukti fosil trilobit, sedangkan pada zaman Ordovisian ditemukan fosil trilobit, Crustacea, Ostracoda, Eurypterid raksasa yang sekarang sudah punah, kepiting raksasa atau Limulus. Echinodermata adalah kelompok yang memiliki keunikan dengan bentuk tubuh yang khas, seperti simetris radial atau pentamerous, mempunyai kaki tabung dan selom yang berkembang secara heterosexual. Terdapat 5 kelas pada filum Echinodermata. Yang pertama, Crinoideae, merupakan Echinodermata yang paling primitif dan dikenal sebagai lili laut. Berbentuk sesil dengan tangkai panjang yang bervariasi, membawa TK dengan lengan yang menjulur. Muncul pada zaman Ordovisian bawah, yaitu Dendrocrinus, pada zaman Kambrium, yaitu Eukrinoid. Yang kedua ada Asteroideae, dikenal sebagai bintang laut dengan tubuh pipi dorsoventral dengan 5 lengan yang menjulur, dan tidak ada batas yang jelas antara lengan dan tubuh. Hidup dengan bebas, dengan mulut di bagian ventral dan anus di bagian dorsal. Fosil ini ditemukan pada lapisan Ordovisian bawah di Prancis dengan nama Chinianaster. Kelas yang ketiga yaitu Ovirioideae, dikenal sebagai bintang ular laut dengan tubuh memiliki cakram di bagian tengah dan lengan menjulur. Ada pula yang lengannya bercabang. Evolusi pada kelas ini sangat menarik karena secara khusus lebih mirip bintang laut dibandingkan dengan Echinodermata lainnya. Fosilnya yang ditemukan yaitu Ophiochomina. Yang keempat ada Echinoideae, dikenal sebagai landak laut atau bulu babi, yang merupakan Echinodermata yang memiliki duri yang tajam. Ditemukan pada zaman Ordovisian dengan contoh Botryoidaridaris yang asal-usul secara evolusi kurang jelas dan dianggap yang paling primitif. Ada kelompok yang bentuknya simetris bilateral muncul pada zaman Jurassik awal, yaitu Micraster. Dan kelas yang kelima adalah Holoturoideae, dikenal sebagai mentimun laut atau tripang yang orientasi sumbu tubuhnya menjadi simetris bilateral dan gerak dengan tubuh searah.
Mulutnya terdapat di ujung anterior, dikelilingi oleh tentakel dan tubuhnya lunak. Muncul pada zaman Devon dengan contoh kuku Maria miniata.